Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan fikih. Di malam hari ini kita membahas sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah masuk sedikit terkait dengan disyariatkannya sujud sahwi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa dan belum melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Sisa pembahasannya bentuk-bentuk lupa di dalam sholat. Kita sudah bahas yang di pertemuan sebelumnya. Kalau lupanya bentuknya menambah, dan yang dia tambah adalah jenis dari gerakan sholat, seperti dia tambah 1 rakaat atau dia tambah rukun. Kalau ini batal sholatnya, kita katakan di pertemuan sebelumnya, kalau dilakukan secara sengaja. Tapi kalau dia lupa, maka tinggal dia sujud sahwi. Tinggal dia sujud sahwi. Nah, sekarang ini lanjutannya. Kata beliau rahimahullah, ini lawan dari sebelumnya. Sebelumnya kalau tambah. Kalau ini lawannya, kurang. Kata beliau ad-darbu tsani, jenis yang kedua yang menyebabkan kita disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi, an-naqsu, kurang dalam menunaikan gerakan ataupun bacaan sholat. Para ulama rahimahumullah membagi kurang ini menjadi 2 secara garis besar. Ada kurang rukun dan ada kurang yang wajib. Kurang yang rukun seperti misalnya kurang takbiratul ihram, kurang rukuknya, kurang sujudnya. Dia cuma sujud 1 kali, kurang sekali. Ini namanya kurang rukun. Kurang rukun. Atau dia kurang Al-Fatihah. Dia sholat hanya berdiri, melalai, banyak was-was yang diwaswaskan oleh syaitan, sehingga ruku tanpa Al-Fatihah. Ini namanya kurang rukun. Maka apa yang harus dilakukan kalau kurang rukun? Para ulama membagi 2. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, selain takbiratul ihram. Kalau kurang rukun dalam artian takbiratul ihram, maka ini tidak ada sholat sama sekali. Bukan lagi sujud sahwi, harus dia ganti sholat. Ada orang cuma sholat, dia tidak takbir, langsung angkat tangan saja, meletakkan kanan di atas kiri, dia baca Al-Fatihah tanpa takbiratul ihram sampai selesai. Ini namanya kurang rukun, tapi takbiratul ihram batal sholatnya. Wajib dia ulangi, karena takbiratul ihram itu adalah pembuka sholat yang harus dilakukan, yang harus didatangkan. Walaupun ada seorang berniat, tanpa takbiratul ihram tidak ada sholat. Karena Nabi SAW sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa beliau ketika ada orang yang salah sholatnya, dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW kepadanya, idza qumta ila sholati, ya, kalau kamu berdiri sholat, fa'asbigil wudu, sempurnakan wudu. Tsummastakbilil kiblat, kemudian kamu hadap kiblat. Wudu dulu, baru hadap kiblat kalau mau sholat. Fakabbir, kata Nabi, bertakbirlah. Ini Nabi perintahkan kepada orang yang salah sholatnya, dia ulangi 3 kali.
Artinya kata para ulama, siapa yang sholat tanpa takbiratul ihram, tidak ada sholat sama sekali baginya. Tidak ada sholat sama sekali baginya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kurangnya adalah rukun sholat, tapi bukan takbiratul ihram. Dia sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, dia lakukan sholat itu. Tapi kurang rukun. Ya, nanti akan disebutkan bentuknya. Dia hanya sujud setiap rakaat, 4 rakaat itu cuma 1 kali semuanya. Tidak ada sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Dia sholat 4 rakaat misalnya, semua serba sekali sujud. Ini kan kurang rukun, 1 kali sujud, kurang setiap rakaat. Atau dia sholat langsung sujud, tidak rukun. Ini kurang rukun. Kurang rukun. Atau dia sholat tanpa baca Al-Fatihah. Ini kurang rukun. Kurang rukun. Apa yang harus dilakukan di sini? Maka nanti ada bentuknya. Kalau kurang rukun di setiap rakaat, maka batal semua rakaat. Dia harus ulang 4 rakaat. Kalau kurang rukun di rakaat pertama saja, maka dia anggap masbuk 1 rakaat. Kalau kurang rukun di 2 rakaat saja, maka dia anggap 2 rakaat yang sisanya dia ganti. Dia berdiri, kemudian salam nanti, ya, salamnya sebelum sujud atau setelah sujud sebentar. Ini bentuk. Kalau yang wajib kurangnya, bukan hal yang rukun. Yang kurang adalah yang wajib saja. Misal nanti akan disebutkan kurang tasyahud awal. Ini kan wajib, bukan rukun. Kurang tasyahud awal. Nanti akan dirinci di sini. Bagaimana kalau kurang tasyahud awal? Akan dirinci. Kalau sudah berdiri lurus, apa yang dilakukan? Kalau dia masih belum berdiri lurus, apa yang dilakukan? Ini akan disebutkan. Dan sujud sahwinya di mana? Sebelum salam, setelah salam akan disebutkan oleh penulis. Ini 2 bentuk kurang dalam sholat. Kata beliau rahimahullah, kanisyani wajibin. Boleh contohkan dulu yang pertama langsung. Seperti kalau dia lupa yang wajib. Kalau dia lupa yang wajib. Dikatakan oleh penulis, fa in qama anit tasyahudil awal. Contoh. Karena yang wajib paling terkenal dalam sholat adalah tasyahud awal. Ketika sholat itu memiliki 2 kali tasyahud. Kalau dia berdiri dari tasyahud awal, fadzakara qabla ayyastatimma qa'iman, maka dia ingat sebelum sempurna berdiri, masih Allahu Akbar, masih bengkok, belum sempurna, belum tegak. Maka roja, langsung dia kembali. Ini caranya. Langsung dia kembali, fa'atabi, tinggal dia datangkan tasyahud. Dia lakukan tasyahudnya. Kemudian wa inistatamma qa'iman, kalau sudah lurus berdiri. Tadi kan masih bengkok, belum lurus. Kalau sekarang sudah lurus. Allahu Akbar, sudah berdiri lurus. Lam yarji. Jangan dia kembali. Ini sudah terlanjur seperti itu. Karena dia di sini sekarang lupa. Dan dia sudah tegak berdiri. Maka dia tidak kembali. Tidak perlu kembali. Langsung lanjutkan. Dalilnya, pernah Nabi kita Muhammad SAW belum sholat duhur, dinukil juga sholat asar. Ketika rakaat kedua, langsung berdiri. Langsung berdiri. Iya. Para sahabat juga langsung berdiri. Karena mereka belum tahu bahwa kalau lupa, itu ditegur. Iya, belum tahu mereka. Atau mereka tahu, tapi kadang mereka kira bahwa sholat sudah dirubah. Kan ini zaman wahyu. Ini zaman apa? Wahyu turun. Makanya ketika pernah Nabi sholat duhur atau sholat asar dinukil bahwa belum sholat 2 rakaat saja. Para sahabat tidak ada yang menegur. Sampai Nabi sudah salam, orang-orang sudah keluar. Nabi sudah duduk bersandar. Salah seorang dari sahabat berkata, ya Rasulullah, aku syuruti sholat. Ya Rasulullah, apakah sholat telah dikurangi rakaatnya? Jadi mereka hanya bisa bertanya begitu. Jangan sampai sudah turun wahyu, diubah sholat. Karena ini zaman wahyu.
Bagaimana sebelumnya Nabi bersama para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina di awal Madinah. Itu bahkan Nabi di Makkah belum di Ka'bah, tapi menghadap awalnya ke Palestina. Iya. Di Madinah baru turun perubahan kiblat. Perubahan kiblat. Dari menghadap Palestina tadinya kalau penduduk Madinah dia belakangi Ka'bah, dia belakangi kiblat, dia belakangi Ka'bah, dihadap ke arah timur kalau di negeri kita. Iya, bukan ke barat. Turun malamnya, perubahan kiblat. Nabi sholat subuh langsung ke arah Baitullah. Para sahabat misalnya di Masjid Kuba yang tidak ke Masjid Nabawi kan tidak tahu. Maka yang sholat di Masjid Kuba, yang sholat di Masjid Nabi, ketika lewat di Masjid Kuba, ya, dia katakan, orang lagi sholat, mereka lagi sholat berjamaah. Langsung dia teriakan bahwa Al-Quran telah turun. Telah turun. Mengubah arah kiblat ke Baitullahil Haram. Astadaru, mereka berputar langsung. Langsung berputar. Ini zaman sahabat, karena zaman wahyu turun. Jadi mereka kalau ada sesuatu yang terjadi pada Nabi, mereka kira itu sudah diubah. Makanya mereka bertanya dulu. Sama dengan yang tadi. Nabi pernah tidak tasyahud awal, berdiri. Langsung. Dan para sahabat juga langsung berdiri, tidak tegur. Nanti ada hadis yang seharusnya Nabi anjurkan untuk menegurnya. Ya, untuk menegurnya. Nanti kita akan sebutkan hadisnya ketika datang pembahasan penulis idza nabakum syai'un fis shalah falyusabbih lirijal wal yusabbiq lin nisa. Kalau ada salah seorang dari kalian mendapati sesuatu kekurangan atau kelebihan dalam salat, maka lelaki dia bertasbih, ucapkan subhanallah. Kalau perempuan dia menepuk punggung tangannya. Dia menepuk punggung tangannya. Jadi disyariatkan setelah itu. Dan beliau katakan juga ketika beliau lupa, innama ana basyarum mitlukum. Saya kan manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Saya juga lupa seperti kalian juga lupa. Saya manusia biasa. Makanya beliau ingatkan kalau kalian dapat ingatkan. Ingatkan. Tapi di sini karena zaman wahyu, mereka tidak ingatkan. Nabi langsung berdiri. Setelah itu kata mereka, ketika rakaat keempat, mereka menanti salam. Maka Nabi ternyata tidak salam. Nabi sujud 2 kali sujud, kemudian salam. Ini langsung menunjukkan bahwa sujudnya itu sebelum salam. Dan sujudnya itu 2 kali. Bukan sekali. Karena yang sekali itu adalah sujud sahwi. Sujud tilawah. Jadi ada 2 sujud ya. Dalam sholat kadang terjadi. Ada sujud sahwi karena lupa. Ada sujud tilawah karena membaca ayat sajadah. Kalau ini 1 kali saja. Sementara sujud sahwi itu 2 kali. Nabi sujud ketika para sahabat menanti salamnya, malah perlu sujud 2 kali dan setelah 2 kali maka belum salam. Baru salam. Ini yang dilakukan kalau meninggalkan yang wajib. Jadi tidak perlu didatangkan kalau sudah tegak. Tidak perlu diulangi, cukup sujud sahwi. Cukup sujud sahwi. Ini yang beliau katakan. Kemudian wa in nasiya ruknan. Ini kalau dia lupa rukun. Dia lupa rukun salat. Kita sudah sebutkan tadi hal-hal yang rukun salat. Qabla syuru'ihi fadzakarahu qabla syuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra. Maka dia ingat sebelum dia memulai dalam membaca rakaat yang lain. Artinya dia ingat itu rukun, oh ternyata saya lupa. Sebelum mulai untuk membaca di rakaat yang lain, roja. Maka wajib dia kembali. Ini bedanya lupa rukun sama lupa wajib. Jadi kalau wajib dilihat keadaan. Kalau sudah tegak ke rakaat yang lain, maka tidak boleh balik. Kecuali masih belum. Kalau rukun, kata belum, roja. Kembali. Kalau memang belum. Misalnya ya, kita langsung berdiri.
Padahal masih ada sujud kedua. Langsung berdiri. Allahu Akbar, malah langsung berdiri. Sudah tegak. Tapi belum mulai Al-Fatihah. Langsung kembali. Belum mulai Al-Fatihah, langsung kembali. Turun, sujud lagi sekali. Baru naik. Dan sisa sekali. Baru naik. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Sama dengan kita lupa Al-Fatihah. Kita lupa Al-Fatihah. Kita ruku, Allahu Akbar. Tapi belum mulai baca ruku. Langsung berdiri, baca Al-Fatihah. Mungkin bisa dipahami ini? Itu yang dilakukan. Sama dengan gini. Kita dari berdiri sudah baca Al-Fatihah, langsung kita sujud, tidak ruku. Sujud ke bawah, belum baca doa sujud. Apa yang kita lakukan? Langsung berdiri, ruku, baru bangkit lagi, baru turun, sujud. Ini yang kata beliau. Ini Masya Allah ilmu yang sangat penting, karena ini tidak pernah luput dari kita hal-hal yang seperti itu. Nabi saja lupa, apalagi kita. Yang Nabi, iblis sudah bosan menggodanya. Kita, tidak ada bosannya iblis. Ini yang harus kita tahu ini. Ini penting sekali masalah sujud tahwi. Apalagi kadang di masyarakat tidak terlalu mereka paham tentang sujud tahwi. Bahkan kadang kita dapati mereka tidak sujud tahwi. Sebagian mereka kalau sudah bilang subhanallah, imam sujud, dia tidak sujud. Kenapa Pak tidak sujud? Saya sudah bilang subhanallah. Jadi seakan-akan subhanallah itu menggantikan sujud tahwi. Itu yang sujud tahwi, itu yang tidak bilang subhanallah. Nah, ini kita bilang subhanallah. Iya, kita Pak kurang ilmunya. Iya, harus kita belajar. Ini masalah ringan. Iya, tapi kita kalau bodoh terhadapnya, itu tentunya merupakan aib di tengah kaum muslimin. Apalagi yang berpendapat sujud sahwi ini adalah wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah. Kata beliau berikutnya, jadi itu yang harus dilakukan. Kalau belum memulai di bacaan rakaat yang lain, kembali. Fa'atabi, dia melakukan itu yang lupa. Wabima ba'da, dan apa yang setelahnya. Terus bagaimana kalau dia ingat setelah baca? Sudah mulai dengan gerakan yang lain, dengan bacaan yang lain di rakaat itu, wa in dzakarahu ba'da dzalik. Kalau dia ingat setelah itu. Iya. Misal dia ingat hal tersebut setelah dia ruku, dia sudah baca doa ruku, dia bahkan sudah bangkit baru dia ingat, oh ternyata tadi saya tidak baca Al-Fatihah. Saya tidak baca Al-Fatihah. Atau dia sujud. Sudah sujud satu kali. Bangkit langsung dia berdiri. Lupa sujud kedua. Langsung berdiri. Dia sudah baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia baca Al-Fatihah baru dia ingat. Bahwa ternyata saya kurang satu sujud. Apa yang dia lakukan kalau ini? Kata beliau. Batolatir rok'ah. Allati tarokaha minha. Batal rokaat yang dia tinggalkan itu. Jadi yang tadi dia langsung berdiri sampai baca Al-Fatihah, maka rakaat itu batal. Dia lanjut, tidak perlu ulang. Ini bedanya kalau takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, wajib dia ulang dari nol. Karena belum ada sholat. Tapi kalau ini lupanya rukun yang lain ini, maka tidak perlu dia kembali. Dia langsung batal rakaatnya yang itu. Lanjut sholatnya, maka jadikan dirinya masbuk. Tadi misalnya dia mau sholat 4 rakaat, sholat duhur misalnya. Di 1 rakaat dia lupa 1 sujud. Maka dia sholat seperti 5 rakaat. Dipahamkan? Karena satunya apa? Batal. Ini nanti akan dicontohkan yang lebih parah dari itu. Yang beliau akan katakan. Jadi dia lakukan. Lihat kata beliau. Wa in nasiya arba'a sajadat. Min arba'i rakaat. Ini yang paling parah ini. Kalau dia lupa 4 sujud di 4 rakaat. Jadi setiap rakaat cuman 1 sujud. Ini belum contohkan yang paling parah. Ya, yang ringan. Ya, seperti itu yang dilakukan. Dia lupa itu. Pada tasyahud. Dia sebut ingat di tasyahud akhir. Jadi dia tasyahud akhir. Ternyata serba 1 tadi. 1 ruku, 1 sujud. Iya, serba 1 dia.
Semuanya. Apa yang harus dilakukan? Sajadatil hal. Dia langsung sujud. Saat tasyahud itu langsung tambah 1 kali sujud. Kan itu rakaat terakhir. Kan kurang 1 sujud kan rakaat terakhir. Langsung dia sujud. Di keadaan itu. Saat dia ingat sujud. Fasahatlah rakaat. Dengan itu sah 1 rakaat. Jadi 1 rakaat ini sah. Setelah itu dia berdiri untuk 3. Ya, kata beliau, fasahatlah rakaat. Sah 1 rakaatnya itu karena dia sudah sujud sekarang berapa kali? Berapa kali sekarang? 2. Terus tsumma ya'ti bi 3 rakaat. Kemudian dia gantikan setelah itu 3 rakaat. Jadi sah 1 rakaat itu. Jadi setelah sujud tadi langsung dia berdiri. Langsung dia berdiri. Tambah lagi 2 rakaat kedua berarti setelah itu tasyahud awal. Setelah itu bangkit 2 rakaat dengan 4 kali sujud. Baru tasyahud akhir, baru salam. Ini yang disebutkan. Ini Masya Allah yang meninggalkan yang wajib seperti itu. Ya, kalau ini semua rakaat. Kalau hanya rakaat pertama maka hanya 1. Kalau 2 rakaat maka 2. Kalau 3 rakaat maka 3. Itu yang disebutkan. Ini kalau menambah. Ini kalau mengurangi. Yang bentuk terakhir ad-darbu tsalits, bentuk terakhir asyak. Bagaimana kalau ragu? Kadang kita enggak kurangi, kadang kita enggak tambah, enggak kurangi, tapi kita ragu. Apa harus dilakukan? Kata beliau rahimahullah, fa mata syakka fi tarki ruknin. Maka kapan dia ragu? Kapan dia ragu dalam meninggalkan rukun? Jadi kan yang ragu ini bisa rukun, bisa wajib juga sama. Kalau dia ragu dalam meninggalkan rukun, bahwa katarkihi, maka ini sama dengan meninggalkan 1 rakaat. Iya. Seperti tadi. Seperti yang meninggalkannya tadi. Kalau ragu dalam meninggalkan rukun, maka anggap bahwa sama dengan tadi kita meninggalkan apa? Rukun. Wa in syakka fi adadi rakaat. Kalau dia lupa terkait dengan jumlah rakaat. Rakaatnya sudah berapa ini? Kadang kita sholat ini 3. Pas berdiri ini 3 atau 4. Ragu kita, ragu. Bana alal yakin. Kata beliau, bangun di atas yang yakin. Itu secara umum. Illal imam. Kosong. Kecuali imam. Secara khusus. Tidak perlu dia bangun di atas yakin. Tidak perlu dia cari yakin. Lakukan saja. Nanti kan ada makmum tegur. Tapi kalau kita sendiri, bangun yakin. Kita ragu. Ini 3 atau 4. Yakinnya apa? Kan begitu. Bangun di atas yakin. Tapi kalau imam, kata beliau, fa'innahu yabni ala ghalibi dhanni. Maka sesungguhnya dia cukup dia bangun di atas sangkaan kuatnya. Kenapa bisa? Kalau kita bertanya, kenapa beda imam sama makmum? Itu tadi. Karena imam ada makmum di belakang yang akan menegurnya. Kalau memang kurang, akan ditegur. Kalau memang tambah dan akan ditegur. Itu yang berlaku untuk imam. Tapi bagi makmum, bangun di atas yang yakin. Bangun di atas yang yakin. Masih bisa? Masih? Baik. Bisa selesaikan mungkin ini. Sekarang tinggal sujudnya. Kita sudah singgung tadi sedikit tentang sujudnya. Kata beliau, wali kulli sahwin sajadatan. Beliau ingatkan. Untuk setiap yang kita lupa itu 2 sujud. Dalam satu keadaan itu. 2 kali sujud. Qoblas salam asalnya. Asalnya kita sujud sebelum salam. Itu yang pertama beliau katakan. Sebelum salam. Illa man sallama an naqsin fi salatihi. Kecuali orang yang salam dari kekurangan. Jadi asalnya misalnya dia bangkit. Kurang dalam salatnya. Wal imam. Ini yang pertama ya. Jadi asalnya sebelum salam. Itu hukum asal. Kecuali kalau ada orang salam dari kekurangan dalam salatnya. Dia kurang salatnya. Seperti Nabi SAW. Belum kurang 2 rakaat. Dalam salat. Wal imam idza bana ala ghalibi dhanni. Demikian pula imam kalau dia bangun di atas sangkaan kuatnya. Wan nasi lisujudi qoblas salam.
dan orang yang lupa untuk sujud sebelum salam. Jadi ada juga kadang orang lupa, ada dia lupa terus pada saat mau sujud sahwi, lupa juga sujud. Sebelum salam, malah dia langsung salam. Gimana ini? Fa innahu yasjudu sajadataini ba'da salamihi. Kalau ini dia sujud 2 kali sujud setelah salam. Jadi imam, orang yang lupa sujud sebelum salam, dia sujud setelah salam. Imam yang bangun sholatnya di atas sangkaan kuat, kemudian makmum tegur, maka dia sujud setelah salam. Kemudian seorang yang salam dari kurang dalam sholat, sehingga dia berdiri menambahnya lagi. Maka dia sujud setelah salam. Dia sujud setelah salam. Selain itu, beliau katakan asalnya adalah sebelum salam. Sebelum salam. Kemudian tsumma yatashahhadu wa yusallim. Kemudian dia bertasyahud dan salam. Ini ada satu pembahasan. Apakah setelah kita sujud sahwi, kita tasyahud dulu baru salam atau langsung salam saja? Belum isyaratkan tasyahud dan salam. Tasyahud dan salam. Artinya angkat lagi jari, baru apa? Salam. Dalam hal ini memang diperselisihkan oleh para ulama, rahimahumullah ta'ala, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak tasyahud lagi, langsung saja sujud. Kalau setelah salam. Kalau sebelum salam, ya kan sudah tasyahud. Kita langsung saja sujud baru. Setelah salam gimana? Tidak juga. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menukil bahwa Nabi SAW tasyahud lagi setelah sujud sahwi. Maka Syekhul Islam lebih memilih asalnya tidak ada tasyahud kecuali dalam sholat. Kemudian setelah itu kata beliau, ini yang terakhir sekali, walaisa 'alal ma'mumi sujud sahwi. Ini bagi orang yang sholat berjamaah, tidak ada bagi makmum untuk sujud sahwi. Illa ayyaswal imamu, kecuali imamnya lupa. Jadi kalau makmum lupa, tidak ada sujud sahwi. Kecuali imamnya yang lupa, maka dia sujud bersama imam. Wa man saha imamu au nabahu, ini yang terakhir sekali belum singgung, siapa yang imamnya lupa atau dia mendapati sesuatu dalam sholat, dia ada menambah, mengurangi, dia dapati sesuatu. Fal tasbihu lirijal, maka ucapkan subhanallah kalau laki-laki. Ketika dia dapati, dia boleh subhanallah. Wa tasbihu lin nisa, dan menepuk tangan untuk perempuan. Dan yang ditepuk adalah bagian punggungnya, bukan bagian di dalam. Jadi tetap tangannya posisinya seperti itu di dada atau di perut atau di pusar atau di bawah pusat, tetap dia tepuk punggungnya. Ini syariat tentunya. Datang hadisnya dari Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dengan ini selesai sholat wajib sekaligus dengan sujud sahwi. Berikutnya kita akan masuk di bab sholat sunnah. Insya Allah di pertemuan akan datang. Bismillah, ini ada pertanyaan, bagaimana jika kita ingin menikah? Masya Allah, banyak sekali pertanyaan ingin menikah ya. Semua orang ingin menikah memang. Alhamdulillah. Bagaimana jika kita ingin menikah dengan seorang siapa ini? Seorang perempuan, seorang laki-laki yang namun mengetahui masa lalunya yang kurang baik. Apakah dengan apa ini masa lalunya dan menetapkan cap buruk kepadanya suatu hal yang tidak wajar? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, seharusnya orang, jadi pertama perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW bersabda,
at-taubatu tahdumu ma qablah. Taubat itu menggugurkan sebelumnya. Wa annal hijrata tahdumu ma qablah. Hijrah juga itu menghancurkan sebelumnya juga sama. Kalau orang sudah taubat, sudah hijrah, sebelumnya hancur, tidak perlu kita cari-cari lagi. Iya, lihat di para sahabat Nabi SAW yang tidak pernah sujud kepada berhala adalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ahli sejarah hanya Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah dibilang, oh ini perlu sujud, pernah sujud pada berhala. Tidak bagus, ini harus bersangka buruk. Tidak. Yang lalu itu tidak dipertanyakan lagi. Sekarang dia sudah baik, maka itulah yang menjadi sandaran kita. Itu yang menjadi sandaran kita. Makanya Nabi SAW katakan, "Idza ja'at man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbaluh." Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya, akhlaknya, terima. Tidak disinggung. Kalau sebelumnya dia begini, jangan. Tidak. Sekarang dia sudah baik. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Iya. Dan juga Nabi SAW ketika mengatakan, "Tunkahul mar'atu li arba'." Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, wa hasabiha, wa nasabiha, wa diniha, fadfar bidatid din, taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena kecantikannya, keturunannya, karena walimaliha, dan karena hartanya, dan karena agamanya. Pilih yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Pilih yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Jadi ini semua Nabi hanya anjurkan yang seperti itu tanpa melihat masa lalu. Tanpa melihat masa lalu. Semua kita masa lalu tentunya tidak lepas dari kekurangan dan cacat. Jarang sekali, ya apalagi kita yang baru kenal agama, tentunya masa lalu kita tidak tahu bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana. Alhamdulillah, sekarang anak-anak kita kan yang lahir, ya alhamdulillah, baik. Tapi sebelumnya kita kapan kenal agama? Ya, kita sebelumnya di mana? Apa? Tapi itu kan tidak perlu kita ungkit. Tidak perlu. Yang dilihat dari kita adalah yang sekarang. Yang sekarang. Iya, seorang tidak perlu seperti itu. Iya, tidak perlu seperti itu. Kalau lihat dia baik, nikahi. Iya, lamar. Silakan, Pak. Bisa, Pak. Tentang Maulid. Masih ada nggak ini, Pak? Atau sudah lewat nih? Terakhir ini orang lakukan. Terakhir ini orang lakukan. Kayaknya, Pak ya. Iya. Maulid ini pertanyaan setiap tahun muncul. Iya. Jelas, Pak, Maulid itu apapun orang bilang, Nabi tidak lakukan. Tidak pernah Nabi merayakan Maulid dalam sejarah hidupnya. Tidak sebelum diangkat menjadi Nabi, tidak setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umur beliau 40 tahun. Tidak pernah Nabi merayakannya. Dan setelah diangkat menjadi Rasul kan umur 40. Diangkat menjadi Nabi, kemudian diangkat menjadi Rasul. Beliau berdakwah 23 tahun. Karena 63 umurnya. Tidak ada pernah dinukil Nabi merayakan maulidnya. Hari kelahirannya. Hari kelahirannya. Tidak ada sama sekali. Terus Abu Bakar tidak merayakan kelahiran Nabi setelah Nabi meninggal. Umar yang menetapkan tanggal Hijriah itu, Pak. Jadi tanggal Hijriah itu Umar yang meletakkannya. Ia menentukannya bahwa tanggal Hijriah itu tahunnya dimulai dari hijrahnya Nabi. Maka dibilang Hijriah. Dimulai dari tahun ke-14. Kan Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Setelah itu Nabi berhijrah ke Madinah. Disitulah diletakkan tahun pertama Hijriah. Umar yang meletakkannya. Tidak pernah dia merayakan maulid Nabi. Tidak pernah. Umar sama Abu Bakar mertuanya Nabi. Setelah itu Utsman, mantunya.
Nabi SAW. Bahkan Utsman adalah suami dari 2 anak Nabi SAW, 2 putri. Karena setelah meninggal yang satu, Utsman menikahi lagi saudarinya, anaknya Nabi SAW. Tidak ada belum rayakan maulid Nabi. Ali, Mbak, Ali ini sepupunya Nabi, kan begitu. Sekaligus mantunya Nabi. Tidak pernah belum merayakan maulid Nabi SAW. Pertama sekali merayakan maulid itu kan orang Syiah, Pak. Syiah Ithna Asyariyah. Itu yang merayakannya. Kemudian mati itu perayaan, tidak hidup lagi. Mati. Kemudian dihidupkan oleh orang sufi. Disitulah hidup dan sampai sekarang ini tidak mati-mati, ini bid'ah. Tidak haram hukumnya. Kenapa kita bilang tidak haram? Iya, kalau tidak dilakukan oleh Nabi, Pak, maka haram karena bid'ah. Kalau disandarkan kepada agama. Kalau ada orang bilang ini maulid ini bagian dari agama, maka itu bid'ah. Karena agama itu, Pak, hanya ada selama 23 tahun. Itu dinamakan agama, Pak. Semua yang turun ini, 23 tahun ini, itulah agama. Selain ini, maka bukan agama. Nah, kata Nabi. Dari hadits istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man ahdatsa. Siapa yang mengadakan dalam fi amrina, dalam perkara kami, urusan kami, maksud agama, Pak, bukan dunia. Kita tidak berbicara dunia. Ada malaysa min, dalam perkara kami ini, perkara agama yang bukan darinya, fahuruddun, maka tertolak. Maka tertolak. Percuma pelakunya yang melakukannya. Ini kita karena kita berbicara, kita meminta saya untuk ngomong, ya, itulah yang saya ngomong, Pak. Alhamdulillah. Ini juga sama ini. Kalau kita mengingkari maulid Nabi, sama saja mengingkari Nabi. Masya Allah. Kadang orang keterlaluan menghukumi. Gimana caranya? Mengingkari maulid Nabi sama dengan mengingkari Nabi. Gimana caranya? Ini bahaya sekali ini ucapan. Siapa yang mau mengingkari Nabi? Kan tidak ada. Kita tak ketakutan. Karena mengingkari Nabi itu hukumnya kafir. Kalau ada orang bilang begitu ke kita, berarti kita dianggap kafir. Karena mengingkari Nabi, kafir, Pak. Kekafiran. Mengingkari Nabi. Sekali lagi perlu diperhatikan, kita tidak mengingkari Nabi sama sekali. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, kita percaya Nabi SAW lahir. Tidak pernah kita mengingkari bahwa ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah lahir di atas permuka bumi ini di tahun gajah. Di tahun gajah, di bulan Rabi al-Awwal. Dan tidak ditahu tanggalnya berapa. Kalau ada orang mengatakan tanggal 12, dusta. Akan didustakan oleh sejarah. Tidak ada yang tahu tanggal lahirnya. Tahunnya saja sama bulannya yang disepakati. Hah? Betul, Mbak. Harinya hari Senin. Harinya Senin. Harinya ditahu, tahunnya ditahu, bulannya ditahu. Tanggalnya tidak, Pak. Tanggalnya tidak. Karena yang dijelaskan tahun, bulan, hari. Hari. Itu yang disebutkan. Tanggalnya tidak ditahu. Iya, kita tidak mengingkari itu. Tidak ada orang pun mengingkari. Yang kita ingkari adalah yang kalian lakukan. Ada syariatnya enggak? Jadi bedakan. Kita tidak mengingkari Nabi lahir. Kita tidak mengingkari Nabi SAW adalah Nabi Allah dan Rasulnya. Tidak ada sama sekali. Iya kan? Yang kita ingkari adalah kalian ini merayakannya. Ada enggak syariatnya? Itu saja pertanyaan besarnya. Kalau kalian bilang ada, Nabi pernah lakukan enggak? Kalau kalian bilang tidak, apakah kalau Nabi tidak lakukan, maka itu kebaikan? Kalau bilang iya, berarti kamu punya syariat selain syariat Nabi. Kan begitu? Karena Imam Malik berkata, man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah. Siapa yang melakukan perkara baru, bid'ah yang tidak ada Nabi ajarkan, maka sama dia telah menuduh Nabi berkhianat terhadap risalah. Kan begitu? Sekarang yang menuduh Nabi berkhianat siapa? Kan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah.
Siapa saja melakukan bid'ah, maka dia telah menuduh ini Muhammad sampaikan. Padahal di haji terakhir, pulang dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Beliau berkhutbah di Mina di ribuan, puluhan ribu orang karena sudah banyak masuk Islam. Beliau bertanya, hal balagtum? Apakah saya sudah sampaikan semuanya? Para sahabat bilang, iya. Maka kata Nabi, persaksikan bahwa saya sudah sampaikan. Dan turun di haji terakhir itu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini saya sempurnakan agama untuk kalian. Jadi sudah sempurna. Makanya apa yang bukan agama di hari itu, maka bukan agama di hari ini. Apa yang hari itu bukan agama, otomatis hari ini bukan agama. Itu harus kita pahami bersama. Kita tidak berbicara karena sakit hati sama orang, tidak. Kita berbicara ini agama saja. Itu wallah. Cukup? Belum? Alhamdulillah. Apakah ada sunnahnya berdoa setelah sholat duha? Dan apakah ada doa khusus yang dibaca Ustadz setelah sholat duha? Kalau di syariat khusus tidak ada. Tidak ada doa khusus, tidak ada bacaan khusus. Bahkan di sholat duha, di rakaat pertama bacaan duha, tidak ada yang sah dari Nabi SAW. Dan tidak ada doa khusus. Siapa yang mau berdoa boleh tanpa diyakini itu adalah sunnah. Bagaimana niat apa dan bagaimana niat mandi jenazah? Niat saja memandikannya. Tidak ada lafadznya. Tidak ada lafadznya. Nabi cuma mengatakan innamal amalu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Itu saja yang Nabi katakan. Tidak pernah Nabi ajarkan lafaz niat sedikit pun kecuali niat haji. Hanya niat haji, umroh yang Nabi ajarkan lafaznya. Kita ucapkan saat berihram di miqat, labbaika umroh atau hajjan atau bi umrotin atau bi hajjin. Kalau umroh dengan haji, bi hajjin, bi umrotin wa hajjin. Itu saja. Iya, yang diajarkan lafadznya. Selain itu, tidak ada sama sekali lafaz dari Nabi SAW. Apa perbedaannya setan, jin, dan iblis? Sama semuanya. Ya, namanya saja berbeda-beda. Kadang dibilang jin, kadang dibilang iblis, kadang dibilang setan. Semua sama saja. Semua sama saja dari bangsa itu yang diciptakan dari api. Cuman mereka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Alhamdulillah kita cukupkan pembahasan di malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.